Shalom, selamat pagi dan selamat siang, selamat malam, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang sangat penting, yaitu kerendahan hati dalam hidup Kristen. Sebelum kita mulai pengajian kali ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan agar pengajian kita hari ini dapat bermanfaat dan membangun iman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, mulialah namamu ya Tuhan. Hamba-Mu ini berterima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul atau dapat mendengarkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang kami cintai, semoga apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, muliakan namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, mari kita mulai dengan baca ayat Alkitab terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Saya akan membacakan ayat ini. Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, teman-teman. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Hidup yang rendah hati berarti kita belajar untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas diri kita. Contoh praktisnya di tempat kerja. Kita mungkin merasa sudah cukup dengan pekerjaan kita sendiri. Tetapi kerendahan hati berarti mau membantu rekan-rekan kerja yang membutuhkan bantuan kita. Oke, ayat selanjutnya mari kita baca dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oke, teman-teman, penjelasan ayat ini yaitu kerendahan hati hanya tentang hubungan antar sesama, tetapi juga tentang sikap kita kepada Tuhan. Ketika kita rendah di hadapan Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya. Artinya, meskipun kita tidak langsung melihat hasil dari kerendahan hati kita, Tuhan pasti akan menunjukkan kita pada waktu yang tepat. Saya punya pertanyaan refleksi untuk teman-teman pikirkan jawabannya sendiri. Oke, pertanyaan adalah, pernahkah kita merasa sulit untuk merendahkan diri? Apa yang menghalangi kita untuk melakukannya? Baik, silahkan teman-teman pikirkan jawabannya sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk pada inti pembelajarannya. Dari kedua ayat tadi, kita bisa mengambil 3 pelajaran utama tentang kerendahan hati. Yang pertama, kerendahan hati adalah melihat kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Contoh, contohnya dalam keluarga, kita bisa mendahulukan kebutuhan anggota keluarga lain sebelum kepentingan pribadi kita. Yang kedua, kerendahan hati adalah sifat yang disukai oleh Tuhan. Dia menentang kesombongan, tetapi memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Jadi, Allah menentang orang yang congkak. Kita mungkin tidak langsung melihat konsekuensinya, tapi kesombongan dapat membawa kehancuran, baik dalam hubungan maupun karir. Lalu, poin yang ketiga, kerendahan hati adalah panggilan bagi kita untuk menjadi seperti Kristus yang melayani dengan kasih. Tambah. Oke. Jadi, Kristus sendiri memberikan teladan dalam mencuci kaki murid-muridnya. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk meniru teladan itu?
Izinkan saya menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang seorang pemuda bernama Samuel. Samuel adalah seorang karyawan muda di sebuah perusahaan besar. Meskipun posisinya tidak tinggi, Samuel dikenal sebagai orang yang selalu membantu rekan-rekannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam kesulitan pribadi. Suatu hari, terjadi krisis besar di perusahaan tersebut. Banyak pekerjaan yang menumpuk dan tekanan besar terasa di seluruh tim. Samuel dengan rendah hati membantu menyelesaikan tugas yang bukan tanggung jawabnya. Bahkan, ia rela bekerja lembur untuk membantu tim yang kekurangan staf. Tidak hanya itu, Samuel juga memperhatikan rekan kerja yang sedang menghadapi masalah pribadi. Ia meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memberi dukungan perlakuan ini kepada timnya agar tim tersebut merasa dihargai dan didukung. Hasilnya yaitu akhirnya manajer perusahaan tersebut memutuskan untuk mempromosikan Samuel. Bukan karena ia berambisi, tetapi karena manajer tersebut melihat melihat sikapnya yang melayani dengan rendah hati. Nah, bagaimana kita bisa hidup dengan kerendahan hati setiap hari? Berikut beberapa eh, aplikasi kehidupan yang dapat kita terapkan. Yang pertama, berikan penghargaan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Misalnya, memberikan pujian tulus kepada rekan kerja atau anggota keluarga kita atau teman kita. Yang kedua, akui kekurangan dan belajar dari kritik dengan hati terbuka. Jadi, jika seseorang menunjukkan kesalahan kita, terima dengan rendah hati dan gunakan sebagai pembelajaran. Lalu yang terakhir, tunjukkan sikap melayani, baik di keluarga, tempat kerja, lingkungan sekolah, maupun gereja. Contohnya, bantu tetangga yang membutuhkan atau lakukan tindakan kecil seperti menolong rekan yang kesulitan. Sebagai penutup pembelajaran kali ini, mari kita renungkan bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan untuk hidup seperti Kristus. Dengan rendah hati, kita menjadi terang di dunia yang seringkali penuh dengan kesombongan dan ego. Nah, baik, pembelajaran telah selesai. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa terlebih dahulu. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Firman-Mu yang begitu luar biasa, ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Firman-Mu tadi. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan tadi tidak hanya kami dengarkan, tapi kami juga menerapkannya di keseharian-keseharian kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara dan saudari yang terkasih. Terima kasih